Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian kami muliakan, marilah kita bersama-sama membacakan kalimat pujian, syukur dan sanjungan spesial yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Bapak Ibu, kita baca kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat pujian berikut ini kepada Allah minimal satu kali saja dalam satu hari, Allah anggap hari itu hamba yang bersangkutan sudah bersyukur kepada Allah. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Artinya adalah segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat Allah berikan nikmat kepada kita, kita pun bisa mengerjakan amalan-amalan saleh yang semoga diterimanya. Hadirin, sudah hafal belum? Ulang lagi supaya, dan niatkan hafal ya, supaya kita bisa membacanya tiap hari minimal sekali. Makin sering kita membacanya, insya Allah makin berhak kita disebut dengan abdan syakura, hamba yang sangat pandai bersyukur. Yuk kita ulangi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Silakan Bapak Ibu tanpa saya, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kemudian salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih kita, Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita sekarang udah di akhir zaman apa belum? Sudah di akhir zaman apa belum? Masih ragu ya? Ada laser kita, Rizal? Kita buat laser, buat sini. Tayangkan tentang perjalanan peradaban hidup manusia di dunia sebentar. Hadirin, masalahnya saya tertuduh Bapak Ibu, saya dituduh sebagai ustadz akhir zaman. Ini tuduhan yang enggak adil. Bila memang benar saya ustadz akhir zaman, harusnya Bapak Ibu juga umat akhir zaman, betul? Yuk kita lihat apa yang di layar kita. Sebelum manusia diciptakan nih, yang paling pertama menghuni bumi ini sebagai peradaban bangsa jin. Entah berapa lama hanya Allah yang tahu, tapi yang jelas bumi ini mereka yang mengisi dulu, dan wujud mereka seperti kita, wujud kasar. Tapi mereka khianat dari amanah menjadi khalifah. Akhirnya Allah ciptakan makhluk baru, yaitu manusia, diawali dengan Nabi Adam. Oke? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, saya adalah Nabi akhir zaman. Jadi kalau Nabi saja Nabi akhir zaman, benar Ustadz akhir. Tapi jangan hanya saya saja, guru-guru kita semua yang ada di Pekanbaru ini semuanya Ustadz akhir zaman. Bapak Ibu juga adalah umat baru adil. Ketika Nabi menobatkan dirinya sebagai Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, kita wajib beriman kita sudah di akhir zaman. Oke, lihat ini, yang ini fokus, bisa nggak agak kesini lagi layarnya tuh, biar nampak sama Buya sedikit. Ini terlalu nyamping. Oke, cukup, bagi Buya ini cukup.
Ya, tinggal disesuaikan ya penempatan slide-nya. Oke, Bapak Ibu, baik ya, kondisikan kembali, hilangkan ini yang putih ini perhatikan start dan finish. Ini Nabi Muhammad. Setelah finish 40 tahun kemudian barulah kiamat. Jadi start finish ini adalah umat Nabi Muhammad, itu kita sekarang. Setelah finish 40 tahun kemudian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sekarang tolong dibuka start dan finish. Bukan start dan finish, ini tim kami jarang saya bawa ya, biasanya beliau bagian ngedit di kantor. Oke, ini dia start dan finish. Start ini Nabi Muhammad mulai diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, itu start. Kemudian finish adalah terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, berhembusnya angin lembut yang sejuk, baunya bau wangi kesturi. Sumber angin itu dari Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi, di mana kata Nabi, setiap orang Islam, setiap ada umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya cuma seujung kuku, pasti angin lembut kematian ini mengenainya. Saat terhirup olehnya angin lembut kematian ini, saat menyentuh kulitnya, pada saat itu juga, di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Seluruh orang Islam satu bumi meninggal dunia. Maka kami istilahkan itu dengan istilah finish, berakhir sudah keberadaan umat Nabi Muhammad. Jadi startnya dari Nabi Muhammad, finishnya habis seluruh umat Nabi serentak. Sekarang Bapak Ibu, dari start ke finish Nabi bersabda, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, 4 fasenya Islam pemimpin dunia. Hanya 1 fase saja Islam sedang tidak memimpin. Yang mana dia? Fase pertama Islam memimpin dunia, langsung Nabi Muhammad komandan tertingginya, lamanya 23 tahun. Ini dia. Nabi meninggal, masuklah ke pemimpinan kedua, Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masuklah masa para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini paling lama, 1227 tahun. Ada dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Di sini di dinasti Bani Umayyah, tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Utsmaniyah di Turki ya. Sejak itu sampai sekarang kita masuk di fase keempat. Ini fase keempat ini. Fase kita sekarang, Islam sedang tidak memimpin dunia. Islam sedang dipijak-pijak. Islam sedang terhina ya. Tidak ada kekuasaan Islam di muka bumi di fase keempat ini. Untuk standar internasional ya, tidak ada. Di fase ini kita dihinakan di mana-mana, kita dijajah di mana-mana, termasuk di Uyghur, Xinjiang, Cina, termasuk di India pada hari ini, apalagi di Palestina. Ya baik, fase keempat ini fase terberat, tapi ada awal pasti ada akhir. Ketika di awal di tanggal 3 Maret 1924, akhirnya kapan? Akhirnya sudah sangat dekat. Bagaimana dekatnya? Sebentar lagi kita masuk fase kelima ya. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Sabda Rasulullah, tidak ada satu jengkal bumi pun dari bumi Allah ini nanti pada saat itu yang tidak dipimpin oleh Islam. Takbir dong. Ini janji siapa? Janji Rasulullah. Dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Lihat surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Allah berjanji di ayatnya, surat An-Nur ayat 55, kamu pasti akan kembali memimpin di dunia sebagaimana dulu kamu memimpin. Dulu itu adalah fase pertama, kedua, ketiga ya. Lalu fase kelima, kamu pasti akan kembali memimpin. Nah, apa indikasinya Buya?
Apa indikasinya Ustadz, Kiai? Tolong buka fase keempat, lihat fase keempat. Ini fase keempat yang di sini ini udah terjadi semua nih. Kita sedang menyaksikan yang ini sekarang, terjadinya perang jihad yang agung di bumi Palestina. Tempatnya adalah di Asqalan. Asqalan itu peta lama, kalau sekarang disebut dengan jalur Gaza. Dan ini ada hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3270. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Perang yang terjadi hari ini dari 7 Oktober 2023 sampai hari ini, perang itu disebut dengan Tufan Al-Aqsa, betul? Atau Badai Al-Aqsa. Endingnya di mana? Dalam hadis Nabi nih, tolong dilihat yang tulisan biru ini, tulisan biru ini, endingnya adalah Al-Aqsa kembali jatuh ke tangan umat Islam. Baitul Maqdis akan mengumandangkan khilafah Islamiyah dan Palestina merdeka. Takbir. Ending daripada pertarungan yang maha hebat ini sudah hampir 3 tahun ya. Padahal awal-awalnya Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu menyampaikan, kami akan lakukan serangan darat cukup 1 minggu, seluruh Gaza akan lenyap. Sombong sekali. Ternyata mereka gagal, lalu mereka ralat 2 bulan katanya. 2 bulan akhirnya siapa kemarin presiden Amerika yang kemarin tuh sebelum Donald Bebek ini, si Biden, iya Joe Biden kan, beliau menyampaikan 2 bulan ya, soalnya kami akan dukung kalian selama 2 bulan. Ternyata 2 bulan nggak tembus, akhirnya minta izin 6 bulan. Sekarang tembus hampir 3 tahun. Apakah berhasil mereka mewujudkan cita-citanya menguasai Gaza? Sampai sekarang tidak, dan tidak akan pernah berhasil, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang hakikat perlawanan di Asqalan atau jalur Gaza sekarang. Nabi berkata tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mereka akan senantiasa hidup dan memberikan perlawanan walaupun tidak dibantu oleh Arab, walaupun tidak dibantu oleh saudara-saudara dekatnya, tapi mereka tetap akan berkibar melawan. Allah bersama mereka, Allah tolong mereka sampai Allah menangkan mereka. Para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitul Maqdis, dan juga di beranda-beranda Baitul Maqdis. Nah, sekarang saya punya penjelasan yang mungkin banyak memberikan pencerahan kepada kaum muslimin. Ini setelah pulang dari Suriah kemarin, Pak Haji Irza, kita mulai sosialisasikan ini kepada dai-dai nasional, tokoh-tokoh, ulama-ulama. Saya mulai sosialisasikan analogi dari hadis Nabi tentang hakikat dunia Islam yang kami istilahkan dengan sebutan jantung hati umat Islam. Apa istilah kita supaya mudah mengingatnya? Jantung hati umat Islam. Apaan tuh jantung hati umat Islam, maksudnya apa? Hadirin yang kami cintai, ini kabar gembira sebenarnya ketika kita tahu insya Allah kita tolong Palestina dalam perjuangan mereka sekarang atau tidak, Palestina tetap Allah tolong dan pasti menang. Kita berjihad bersama mereka atau tidak, kita biarkan mereka berjihad sendiri sambil berdarah meregang nyawa, tetap saja mereka akan dimenangkan oleh Allah. Yang memenangkan mereka adalah Allah. Allahu Akbar. Amerika tak rela ada sebuah negara yang berdiri kembali dengan menjalankan syariat Islam secara total, diserang dan dikeroyok rame-rame. Jadi Amerika dengan sekutu-sekutunya bawa NATO, semua negara-negara besar Eropa nyerang keroyokan. Nah, dari dulu kan hobinya itu kalau perang pasti keroyokan. Itu pun enggak. Dari 1996 sampai 2001 perang sengit.
jatuhlah bendera Emirat Islamiyah Afghanistan, tapi perlawanan jihad tidak pernah selesai, tidak pernah padam. Perang berlanjut 20 tahun setelah itu, yaitu 2021, tepatnya tanggal 16 Agustus 2021, mereka dipaksa keluar dalam keadaan hina dari Afghanistan. Seluruh televisi dunia menayangkan dan mempertontonkan, betul? Hanya boleh bawa ransel, pakaian seragam militer dan sepatu laras panjangnya, hanya itu aja boleh keluar. Semua senjatanya, semua pangkalan militernya, semua alutsistanya wajib tinggal sebagai ghanimah buat pemerintahan Emirat Islam Afghanistan. Dikasih waktu cuma 2 minggu, keluar kalian, go out, goodbye. Oke, tanggal 31 Agustus 2021 berkibarlah kembali bendera Emirat Islam Afghanistan yang menjalankan syariat Islam secara penuh, secara total. Dan ternyata ini disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Coba lihat nih, berdirinya Emirat Islamiyah, berdirinya Emirat Islamiyah di Afghanistan, ada hadisnya dan hadisnya sahih. Hari ini satu-satunya negara di muka bumi yang menjalankan syariat Islam secara penuh hanyalah Afghanistan. Dan Pak Yusuf Kalla udah pulang dari sana. Di Metro TV apa kata Pak Yusuf Kalla? Saya menyaksikan dunia Islam di sana benar-benar damai. Apa yang dikatakan beliau oleh jamaah-jamaah tabligh yang baru pulang dari Kabul, dari Kandahar, di beberapa kota Afghanistan, ketemu dengan kami di Masjid Trans di Bandung. Apa kata Maulana jamaah tabligh itu? Buya, kami baru pulang dari Afghanistan. Hari ini luar biasa damai dan amannya Afghanistan. Seandainya ada ibu-ibu yang jalan kaki seorang diri tengah malam, jilbab, di luar jilbab itu pakai kalung emas, dan kalau seandainya kalung emasnya itu yang bagian sininya itu segede pelek becak umpamanya, emas semua, ini andai kata bawa emas dalam tasnya, bawa dolar, ratusan ribu dolar, tidak akan ada yang mengganggu Buya. Damai dan aman betul saat ini di Afghanistan. Padahal tiap orang punya senjata api di sana. Senjata api itu dijual kayak orang jual HP. Setiap orang di sana bisa punya HP, bisa punya senjata api seperti orang di Indonesia punya handphone. Dan peluru di sana dijual seperti orang di sini jual pulsa. Sebegitu mudahnya, Pak. Tapi keamanan nomor 1 saat ini. Kemudian ekonominya juga terdongkrak. Hanya tahun kedua semua utang luar negeri bebas, lepas, habis. Ya, Indonesia yang semuanya ada tiap tahun naik sekian ribu triliun utangnya 1 tahun. Ya, baik kaum muslimin, kita lanjut. Jadi, masya Allah, satu-satunya negara yang menjalankan ini hanyalah Afghanistan. Kita kembali. Hadirin, Allah menangkan Afghanistan bukan karena perjuangannya hebat, tapi karena mereka sabar dalam melawan. Begitulah Palestina. Palestina pasti akan Allah menangkan karena rakyat Palestina sangat sabar. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah ketika kamu sudah buktikan kamu sabar. Begitu. Nah, sekarang tentang jantung hati umat Islam. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang dokter di Pekanbaru ini. Infonya beliau punya rumah sakit di Pekanbaru. Saya ngobrol dengan beliau tentang jantung hati. Bu dokter, saya tanya sama beliau, jantung itu menandakan bahwa tubuh masih hidup. Bagaimana dokter? Jantungnya masih berdetak, jantungnya masih berdenyut. Terima kasih Bu dokter. Lalu apa fungsinya jantung berdenyut itu? Fungsinya adalah memompa darah. Nanti dia yang akan mengoper darah dari ke ujung kaki sampai ke ujung kepala. Selama jantung masih berdenyut, selama itu tubuh masih hidup. Nah, saya katakan Rasulullah bersabda, selalu ada sekelompok umatku yang terus berjuang, berdenyut,
memberikan perlawanan, membela kebenaran dan mengusir penjajahan. Mereka tidak peduli apapun mudarat yang ditimpakan musuh kepada mereka, mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah mengalah, mereka senantiasa ada dan Allah ada di pihak mereka. Walaupun tetangga-tetangganya tidak membantu, tidak menolong, mereka tidak pernah berhenti sampai Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, sampai Allah menangkan mereka. Lalu para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum bi Baitil Maqdis, mereka berada di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitil Maqdis, dan di beranda-beranda Baitul Maqdis. Artinya perlawanan yang dimaksud Nabi itu adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Maka sesungguhnya Baitul Maqdis, kalau ibarat itu tubuh dunia Islam, dia adalah jantungnya, dan jantung ini tetap hidup dan berdenyut. Masalahnya sekarang tubuh umat Islam, yaitu negeri-negeri Islam ini, Pak, Ibu, sedang luka di mana-mana dan berdarah di mana-mana, betul? Sehingga mungkin saja jantung ini terganggu untuk berdenyutnya. Sebab apa? Darahnya banyak terekspos keluar, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Harus diinfus darah baru agar jantung ini tetap bekerja maksimal. Inilah dia bantuan-bantuan yang selama ini dikirim oleh orang-orang beriman, baik dari Indonesia melalui NGO yang amanah, melalui lembaga-lembaga filantropi yang besar dan amanah, terus mengalir bantuan ini agar perjuangan tetap hidup di Baitul Maqdis, dan pasti tetap hidup karena ada hadisnya, sampai Allah menangkan mereka. Oke? Sekarang Bapak Ibu sudah berikan bantuan untuk Palestina? Sudah. Semoga Allah terima. Amin. Bantuan apa? Bantuan kemanusiaan? Iya, semoga Allah terima. Amin. Tapi bantuan perjuangan, bantuan jihad sudah diberikan belum? Banyak umat yang belum melaksanakannya. Padahal bantuan untuk Palestina itu ada dua, bantuan untuk kemanusiaan dan bantuan untuk perjuangan, bantuan untuk jihad. Baik, sekarang itu tentang jantung. Nah, tadi di tubuh ini ada namanya hati. Jantung dengan hati jaraknya jauh apa dekatan? Dekat. Apa fungsi hati? Hati penentu tubuh ini sehat atau sakit. Dan Rasul mengumpamakan itu dalam hadis. Ala, ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasad ini mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini sehat, baik, bagus, saluhal jasadu kullu, seluruh tubuh pasti sehat. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu sakit, segumpal daging itu tak baik, seluruh tubuh pasti sakit, pasti tak baik. Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati sakit, pergi ke dokter, dokter langsung bisa ngelihat itu dari kulit, ketahuan orang ini sedang sakit. Dari kornea mata ketahuan dia sedang sakit, dari rambut ketahuan dia sedang sakit, dari kuku dari ketahuan dia sedang sakit, dari lidah ketahuan dia sedang sakit, betul tidak? Dari telapak tangan. Artinya ketika hati itu sakit, seluruh tubuh sakit. Dan kata Rasulullah, hati bagi dunia Islam adalah Syam. Syam, Bapak Ibu, yang mana yang Syam itu? Yang mana yang Syam? Bapak Ibu selama ini mendengar kalau Syam pasti 4 negara yang teringat, ya, Lebanon, Yordania, Suria, dan Palestina. Betul tidak? Tidak salah amat, tetapi kurang tepat. Kalau disebut Syam, maka yang dimaksud dengan Syam oleh Rasulullah adalah Damaskus. Yang dimaksud dengan Syam oleh Rasulullah adalah Damaskus. Seperti kata Rasulullah, bimadinatin yuqalu laha Dimashq, dengan sebutan sebuah kota yang dinamakan dengan Dimashq. Dimashq itu adalah Damaskus. Ini adalah Syam. Bapak Ibu,
di Suriah itu ada beberapa provinsi, ada namanya Idlib, ada namanya Aleppo, ada namanya Homs, ada namanya Dar'a, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu ngobrol sama orang-orang Suriah dari berbagai provinsi, ya Allah, Syam, 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 katanya di terminal. Syam, Syam, Syam itu maksudnya apa, Pak? Damaskus. Wenak inta, pergi kemana kamu? Ila Syam, kata mereka. Saya pergi ke Syam. Yang dia maksud oleh orang-orang Suriah sana, Syam itu adalah Damaskus. Apalagi orang Lebanon, orang Yordania, orang Palestina, yang mereka pahami dengan Syam itu cuma Damaskus. Kita aja di sini yang menyebut Syam itu empat negeri. Padahal dalam buku-buku sejarah, 4 negeri yang lain itu disebut dengan Biladus Syam, negeri-negeri Syam, ya. Yang Syamnya sendiri cuma Damaskus. Itulah dia hati umat Islam. Kalau Damaskus ini sehat, rakyatnya tenang, aman dan makmur, dunia Islam kondisinya sehat. Itu barometernya itu, Pak. Tapi kalau Damaskus ini terjajah, penduduknya babak belur, mereka terancam, kotanya hancur, itu pertanda dunia Islam sedang sakit. Jadi barometer sehat sakitnya dunia Islam ini adalah Damaskus, Syam. Benar saja, tanggal 23 Maret, tanggal 3 Maret 1924, 102 tahun yang lalu, ketika Khilafah Islamiyah Utsmaniyah runtuh di Turki, langsunglah Syam jatuh ke tangan penjajah Inggris dan Prancis. Lalu setelah itu diserahkan pada Hafiz al-Assad, manusia yang sangat mati. Hafiz al-Assad diwariskan kepada anaknya. Siapa nama anaknya? Bashar al-Assad. Setelah itu hanya kurang dari 14 hari sampailah penaklukan ke Damaskus 1,5 tahun yang lalu, ya, 1,5 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan Damaskus hari ini? Damaskus mulai berbenah-benah memperbaiki diri. Hari ini sedang terjadi upaya serius untuk melakukan pemulihan. Taktik pemerintahannya fokus pada 3 hal. 1, mengembalikan keamanan dalam negeri. 2, menstabilkan ekonomi dalam negeri. 3, menertibkan dan menstabilkan kembali politik dalam dan luar negeri. Dan 3-tiganya beliau berhasil besar, sehingga PBB menerimanya. Amerika yang dulu mentarget kepalanya dengan harga 10 juta dolar, siapa yang bisa membunuhnya, sekarang dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Donald Bebek. Arab yang sangat alergi dan anti jihad, sekarang Arab merangkul hangat-hangat, peluknya dalam-dalam. Bahkan Raja Salman memerintahkan semua orang-orang kaya Arab Saudi, tanamkan investasi kalian ke Suriah, ya. Dunia sekarang menyaksikan bagaimana berhasil membawa Suriah yang sebelumnya cabik-cabik corat maret, ya, dan rakyatnya banyak terpencar, belasan juta terpencar ke luar negeri. Sekarang rakyatnya kembali berduyun-duyun masuk ke dalam negeri kembali. Saya sudah titipkan 4 orang anak kandung saya kuliah di sana sekarang. Alhamdulillah. Umar tamat dari Yaman, masuk ke sana, ya, mulazamah dan lanjutkan S2. Insyaallah anak saya Imam yang juga baru tamat dari Yaman, sekarang akan ngambil sanad, karena terkenal sanad Syam itu sanad tertinggi, ya. Insyaallah Oktober beliau akan berangkat, ya. Kemudian anak kami ada yang masuk kuliah di sana, perempuan. Kenapa saya berani? Karena Syam sudah aman. Nah hadirin, kalau hati daripada tubuh umat ini sudah bebas merdeka dan sedang gila-gilaan memperbaiki diri, otomatis isyarat bahwa dekat lagi dunia Islam akan kembali sehat. Itu harus diingat.
Bantuan kita untuk jantung yang masih berjuang, teruskan. Makanya Benyamin Netanyahu yakin, Ben Gvir yakin, Menteri Perang Israel yakin, kalau tidak dibunuh ini pasti Suriah akan membantu Palestina untuk merdeka. Mereka sangat yakin. Kenapa mereka yakin? Sejarahnya begitu. Umar bin Khattab waktu membuka pintu Masjidil Aqsa, betul, ingat nggak bagaimana Umar bin Khattab yang buka pintu Masjidil Aqsa? Apa dulu yang Umar lakukan? Umar kirim pasukan, yang paling pertama ditaklukkan adalah Damaskus, dibebaskan Suriah, ketidak kondusif, baru Palestina selesai dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam. Ketika perang salib panjang, Salahuddin Al-Ayyubi, apa strategi Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama sekali dia kuasai dulu adalah Damaskus. Ketika Damaskus dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seluruh Suriah jatuh ke dalam tangan mujahidin umat Islam. Maka ketika kondisi sudah kondusif, maka akhirnya Palestina ditaklukkan dan Masjidil Aqsa kembali jatuh ke tangan umat Islam, dan sejarah pasti terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu, sejarah pasti akan mengulangi lagi dirinya sendiri. Sekarang Damaskus sudah bebas apa belum? Sekarang Damaskus sudah mulai sehat apa belum? Kalau mau Damaskus lebih cepat sehatnya, kita boleh dan bahkan dibuka pintu lebar-lebar oleh pemerintahan Suriah hari ini. Silahkan masuk, kami bentangkan karpet merah buat kalian. Lakukan akselerasi, percepat sembuhnya bumi Syam ini. Ketika Syam sudah sembuh, Palestina pasti merdeka. Beliau sangat yakin ketika beliau mengatakan masa Israel berkuasa tidak akan lebih dari 80 tahun, dan hitungan 80 tahun dari 1948 berarti 2028 paling lama Israel lenyap. Takbir, paling lama. Kalau kami, saya sendiri optimis, mudah-mudahan akhir 2026 ini atau paling jauh 2027 udah selesai, Palestina udah bebas, amin. Tapi untuk hanya lenyap mungkin ya 2028. Hadirin yang saya cintai, pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan selama ini di Suriah itu setelah saya diskusi dengan Bapak Wamenlu kita, ya, yaitu Bapak Anies Mata. Kami datangi beliau di kantor dinasnya, kami sampaikan begini, kami mau begini dan begini, dan kami lihat begini. Apa kata beliau? Lanjutkan, tolong dicatat apa yang perlu kita bantu dan apa yang bisa kita kerjasamakan. Begitu kaum muslimin. Maka saya pun mulai bergerak, dan akhirnya kami mendirikan lembaga yayasan resmi di bawah payung hukum negara Suriah, yang kami bahasakan dengan bahasa Arab sana, Al-Muassasah As-Sadaqah Al-Indonesia Asyamiyah. Artinya apa? Yayasan Persahabatan Indonesia Syam, di bawah payung hukum resmi negara Suriah. Alhamdulillah kami duduk dengan menteri-menterinya, kami duduk dengan menteri agamanya, seperti sahabat dengan sahabat. Mereka liput itu di TV nasional mereka, mereka keluarkan di berita-berita mereka. Kita duduk dengan menteri luar negerinya, menteri dalam negerinya, menteri sosialnya. Jadi main kita udah menteri-menteri sekarang di sana, ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian di Indonesia juga kita merajut kerjasama dengan duta besar Suriah yang ada di Jakarta. Setelah itu kita mencoba merapat dengan KBRI kita di Suriah sana. KBRI kan Kedutaan Besar Republik Indonesia sekarang, Pak Dubesnya adalah Bapak Lukmanul Hakim. Semoga Allah menjaganya, amin. Dan kami bersinergi dengan PPI di sana, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Suriah. Mereka siap menjadi volunteer kita untuk membantu bagaimana bisa kita melakukan percepatan pemulihan dan penyembuhan Syam dan Suriah. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu,
azan. Oke. Jadi tadi yang bunyi azan HP ya. Matikan dulu. Baik. Hadirin yang kami cintai, kita membantu Palestina selama ini dan jangan dihentikan. Teruskan. Ibaratnya itu jantung yang masih terus harus berdenyut dan berdetak ya. Teruskan bantuan itu. Dan Uzma Care dan PISH senantiasa menginfus darah-darah baru ini ke sana. Juga lembaga-lembaga filantropis yang ada di Indonesia semuanya bergerak serentak dengan jalan dan jalur masing-masing. Walaupun ada satu dua lembaga yang khianat, yang lemah, yang tidak amanah, tetap ada, tetapi yang amanah lebih banyak. Oke, kaum muslimin, itu tetap. Tapi perlu diketahui bahwa apabila kita ingin menolong Palestina, yang bisa kita lakukan hari ini hanyalah ngasih makan minum, ngasih obat, pakaian, ya, tenda dan sebagainya. Karena kita nggak bisa masuk Gaza. Kita nggak bisa masuk Gaza. Karena ada orang-orang Palestina yang tercampak dan terdampar di Mesir. Ya, jumlahnya hanya 200.000 orang yang ada di Mesir. Kami ngobrol 2 kali dengan Pak Dubes Palestina di Jakarta. Ini dubes baru ya, bukan dubes lama. Kalau dubes lama pengkhianat. Banyak bentuk bantuan itu melalui kedutaan ditilepnya jadi kantong pribadinya. Tapi dubes yang baru sekarang yaitu namanya Abdul Fattah As-Satari, beliau ingin membersihkan kembali nama kedutaan besar Palestina yang sudah tercoreng di mata rakyat Indonesia gitu ya. Nah, beliau bercerita di Mesir orang Palestina yang terdampar dan ada di pengungsian-pengungsian itu 200.000 orang. Sementara di Yordania jumlah mereka, Bapak, untuk informasi Bu, orang Palestina yang ada di Yordania itu jumlahnya 60% dari rakyat Yordan. Tapi yang ada di pengungsian cuma 150.000 orang yang betul-betul nggak punya apa-apa. Dan Mesir dengan Yordania dah puas menerima bantuan. Kenapa? Setiap bantuan mau masuk ke Palestina pasti lewat Yordania dan Mesir. Mereka bagi beberapa lembaga yang nyangkut-nyangkut nggak bisa, sementara ini harus dihabiskan, dinikmatilah oleh orang Palestina yang ada di Yordania, yang ada di Mesir. Cuma hanya sebatas itu Bapak Ibu, karena bantuan-bantuan ini tidak boleh menjangkau untuk mengupgrade manusianya, nggak boleh ya, mendidik mereka, mengasah kemampuan mereka, menguatkan tauhid mereka, nggak boleh. Kita hanya boleh sebatas kasih makan minum, obatan, tenda, pakaian dan sebagainya, nggak boleh lebih dari itu, baik di Mesir ataupun di Yordania. Untuk Bapak Ibu ketahui, Allah Maha Adil. Allah jadikan rakyat Palestina yang terbanyak di pengungsian itu ternyata di Suriah, jumlahnya 670.000 orang. Saya dekat dengan presiden lembaga pengungsi Palestina se-Suria, namanya Syekh Abdul Mu'tasim. Beliau mengatakan awalnya orang Palestina yang ada di Suriah ini 670.000 orang. Sekarang setelah merdeka, jatuh ke tangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pemerintahan ini, mana-mana yang keluarganya mampu ditariknya, sehingga tersisa lagi 435.000 orang. Masih banyak atau sedikit tuh? Masih banyak. Nah, ini banyak yang anak-anak yatim, sekian ribu. Kita punya data lengkapnya tuh. Anak-anak yatim lebih dari 3.400 orang. Anak-anak fuqara masakin yang butuh sekolah dan mereka hanya maksimal sekolahnya itu cuma SD. Selebihnya mereka nggak bersekolah Pak, mukanya kuyu, wajahnya lusuh, ya rambutnya juga kusruh dan berdebu, tatapannya kosong. Sedih kita melihat anak-anak yang wajib sekolah ini sampai hari ini pengangguran. Ini yang harusnya kita selamatkan untuk dipersiapkan menjadi anak-anak yang mengisi Palestina masa depan. Anak-anak yang ini bisa. Sementara anak-anak remaja Palestina yang di Mesir sengaja dirusak by design, by system. Mereka dicekoki narkoba, mereka diajak kepada lembah-lembah maksiat supaya mereka kehilangan jati diri, baik yang di Mesir ataupun di Yordania. Siapa yang menyampaikan ini kepada kami? Langsung orang-orang Palestina yang masih berakal sehat di Mesir, bahkan dubes Palestina yang ada di Jakarta. Ngeri Bapak Ibu. Tapi di Suriah kita masih bisa selamatkan mereka. Maka kami PISH
Persahabatan Indonesia Syam dan Uzmakar melihat peluang kita mempersiapkan generasi pelanjut yang akan mengisi Palestina masa depan dari Suriah. Maka kami sekarang meletakkan tanjakan kaki kami dengan kokoh di bumi Syam, Damaskus. Kita punya program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Silahkan kita dengarkan dulu azan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Buya minta agar Bapak Ibu mengetahui inilah khitoh perjuangan kita. Buya minta doakan dan dukung, sponsori dengan maksimal, karena kita sedang terlibat di masa paling transisi dalam sejarah kebangkitan Islam di akhir zaman, dan tempatnya tempat yang paling tepat, tempat yang paling bersejarah, tempat yang paling berkah, yang paling direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi Syam, bumi yang paling berkah itu adalah Damaskus, ya. Dan kita sedang berbicara di sini. Oke, jadi kita punya program jangka pendek untuk 1 tahun pertama ke depan, yaitu fokus di kemanusiaan dan pendidikan. Kita sudah punya data lengkap, nama-nama keluarga, nama anak, nomor handphone, alamatnya kita sudah punya semua. Kemarin waktu kita nyembelih kurban 200 ekor domba gemuk-gemuk, ada juga sapi 14 ekor. Alhamdulillah, kita awal-awalnya nggak nyangka sampai 50, ternyata tembus sampai di angka 200-an. Alhamdulillah. Dan ini nama kita makin terkenal ya di sana. Alhamdulillah. Baik, ini program jangka pendek. Kemanusiaan di sana, karena jumlah mereka masih sangat besar, sementara ekonomi masih dalam keadaan tertatih-tatih. Belum bisa pemerintahan baru sekarang menyelesaikan semua urusan ekonomi. Enggak. Para pengungsi Palestina prioritas untuk kita tolong, buat dipersiapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang ke depan akan melanjutkan Palestina merdeka. Di sini tempatnya, di Mesir nggak bisa, di Yordania mustahil, di Suriah tempat yang paling strategis karena pemerintahnya totalitas membukakan pintu dan mendukung kita. Masya Allah ya. Di Mesir, maaf, pemerintah Mesir sangatlah cemburuan dan sangatlah suka nyunat bantuan. Ini paling hobi nih di sana itu. KBRI kita juga mendukung penuh program kita. PPI siap menjadi volunteer kita, dan PIS Suriah, Persahabatan Indonesia Syam Suriah, serta lembaga-lembaga mitra besar di Suriah sekelas Dompet Duafa, Basnas dan sebagainya ya. Baru NGO dan lembaga-lembaga filantropi di Indonesia kita sudah sinergi. Alhamdulillah, dengan Darut Tauhid Agimnya, Darut Tauhid Peduli, dengan LAS MKU ya, dan kemarin dengan Adara, dengan Lasnas NPC-nya Abang Onim ya, kemudian dengan INH-nya Ustadz Muhammad Hussein Gaza, kita sudah mulai bergandengan tangan. Kemarin saya silaturahmi dengan Dompet Duafa, ketemu langsung dengan pimpinan umumnya. Saya berusaha terus untuk melakukan pendekatan agar kerjaan besar di Suriah ini menjadi kerjaan bersama. Enggak mempan kalau hanya PIS saja sendirian, enggak mempan. Ya, karena kita harus melakukan secepat-cepat mungkin apa yang bisa kita buat untuk menyelamatkan 670.000 orang Palestina yang ada di Suriah, buat dipersiapkan kembali ke Palestina. Ditambah itu kita ingin bantu pemerintahan bumi Syam agar mereka cepat pulih, agar mereka cepat kokoh, dan mereka sangat bersyukur. Apa kata mereka? Hadirlah kalian, maksimalkan apa yang kalian bisa bantu untuk mempercepat pulihnya kondisi kita, karena ini akan berdampak kepada sehatnya Syam di masa depan. Baik, program jangka menengah, ini dia program kita singkat dengan P, program jangka menengah. Apa itu? Nah, ini dia Bapak Ibu, kita punya program yang sangat komprehensif di sana. Kita punya program, ada 9 program, dan semuanya harus tersentralistik. Maka ketika kami ngobrol dengan Bapak Dubes kita di sana, Pak Lukman Hakim, apa kata beliau? Saya merindukan Indonesia punya Mujamma Indonesia, itu gedung sentral Indonesia di sini, kata beliau. Maka itu tepat. Pemikiran beliau dengan kami mirip. Kami berharap Allah izinkan ke depan punya gedung 7 lantai. Lantai pertama,
lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, lantai kelima, lantai keenam dan ketujuh. Lantai pertama apa isinya? Di sini adalah sekolahan atau madrasah tingkat SMP, madrasah tingkat SMP dan SMA untuk anak-anak Palestina, untuk anak-anak Palestina, ya, digarap betul mereka di sini, karena mereka rata-rata putus sekolah, ya, sekolah mereka tertinggi hanya SD. Yang kedua adalah asrama mereka, asrama mereka. Yang ketiga adalah kantor bersama. Nah, ini kantor atau sekretariat bersama, kantor bersama. Kita berharap di sini Uzmakir ada di sini, Pish ada di sini, Dompet Duafa ada di sini, Darut Tauhid Peduli ada di sini dan sebagainya. Termasuk kalau perlu kantor MUI Indonesia ada di sini, kantor Muhammadiyah ada di sini, kantor NU ada di sini. Lantai 3 ini kantor bersama. Kemudian yang keempat adalah pusat pembelajaran ilmiah, ya, atau bimbel mahasiswa Indonesia, pusat pembelajaran ilmiah, di mana mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di sana. Jadi saya sayang awak jo anak orang, anak awak jangan ditinggal, kan begitu, ya. Anak kita sendiri tetap kita asuh. Mahasiswa-mahasiswa kita di sana, Pak, mereka sangat butuh dengan ulama-ulama besar yang mereka itu disiapkan tempat belajarnya di sini, dibiayai. Syekh-syekhnya datang ngajar di sini. Ada pengambilan sanad Quran, sanad tertinggi di dunia, sanad Al-Quran terbaik di dunia itu di Syam, dan kita siapkan tempatnya di sini, ya. Kemudian berikutnya lantai kelima yaitu asrama. Nah, tapi ini asrama khusus mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kelas 4 atau tahun akhir S1 dan S2. Untuk apa? Rata-rata anak-anak kita yang belajar di sana, Bapak Ibu, anak-anak fuqara masakin. Bahkan Pak Dubes kita mengunjungi rumah kos pimpinan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, namanya Ananda Silmi. Nangis Pak Dubes kita, kayak gini kamu tinggal di sini, Nak. Kenapa ya? Mahasiswa kita cari mana yang paling murah. Itu tempat, antar tempat dia tinggal dengan kandang unta itu mungkin sama baiknya. Payah air, payah listrik, dindingnya kalau dinempel kita lengket di tangan kita, dan itu panas ketika musim panas, dingin ketika musim dingin. Bapak Ibu, maka kita ingin anak-anak macam ini punya asrama, dan itu kita biayai. Oke, berikutnya di sini yang keenam, jangka menengah kita, yaitu kita punya mes, dimana kalau datang ulama-ulama Indonesia, untuk apa, datang tamu-tamu Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia, nggak usah cari hotel lagi. Hotel payah sekarang di sana, nah, harganya mahal. Hotel, jangankan hotel, motel saja udah jutaan harganya. Kenapa? Orang berduyun-duyun pulang kembali ke tanah airnya, rumahnya sudah hancur. Otomatis mereka mencari apartemen-apartemen, mereka mencari hotel-hotel murah sebelumnya, dan sekarang untuk kita orang asing mahal. Jadi kami berharap kita punya mes Indonesia di sini, ya. Datang Pak Irza, datang Bapak dari mana, kita bisa inapkan di gedung kita sendiri, ya, disebut dengan Mujamma Indonesia. Baru yang terakhir di sini masjid dan sholah, ruang meeting, ya, meeting. Ini pertemuan para tokoh ulama Indonesia dengan ulama Syam. Kita harus punya ini masjid. 7 lantai ini, semua program raksasa kita di bumi Syam digodok di sini. Digodok di sini. Kita sebut dengan gedung Mujamma Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, di Jepang sudah ada. Tadi kami diskusi, ada orang Jepang datang sini, bagian yang memimpin bagian apa? Sensei Yukimura, siapa namanya itu? Sugimoto, Ajinomoto. Ya, kami ngobrol tadi. Ternyata ada orang Henrizal namanya, orang Minang. Dia beli satu gedung Yakuza 5 lantai, dia buat konsepnya begini. Mereka sudah lakukan dulu, entah berapa miliar itu mereka beli. Dan Dompet Duafa ikut bantu. Alhamdulillah, ya. Nah, kita untuk pusat peradaban dunia di Syam, kita harus punya kaki di sana. Kita harus punya kantor di sana. Inilah dia. Tapi karena ini adalah program jangka menengah, kami untuk 1 tahun pertama fokus di sini saja dulu. Ya, ketika ini udah berjalan, baru secara bertahap kita mulai. Tapi ini dicari sewa dulu, disewa dulu yang ini. Kita berharap bisa disewa selama 5 tahun.
5 tahun. Semua program strategis kita buat di sini Bapak Ibu. Oke, 5 tahun. Dalam 5 tahun ini kita wujudkan cita-cita program jangka panjang. Apa itu program jangka panjang? Kita punya gedung sendiri. Gedung ini ditambah dengan rumah sakit dan universitas. Kabar gembira, saat ini PISH sudah membeli tanah di Damaskus 1,5 hektar. Alhamdulillah. Kalau sekarang ndak kan ada pitih taluk membalinya lah. Hitungan naiknya tuh tiap hari Pak. Harga tanah melejit tiap hari, hitungan dolar. Hadirin, untung kami beli setahun lebih yang lalu. Alhamdulillah. Jadi dalam 5 tahun ini disewa program jalan, hendaknya bangunan kita yang ini sudah milik kita sendiri, kita bangun sendiri dalam 5 tahun ke depan. Nah hadirin yang kami muliakan, kerjaan ini harus bersama, tak bisa sendiri. Saya ingin, kata Rasulullah, tempat bumi paling baik untuk kalian hijrah di akhir zaman adalah Syam. Syam itu adalah Damaskus. Uqru daril mu'minin asyam, pusat negeri-negeri orang beriman di akhir zaman adalah Syam. Dan Nabi secara spesifik menyebutkan tempat terbaik di Syam itu adalah Ghutah. Coba lihat hadis-hadisnya Pak. Ghutah sebelah timur daripada Damaskus, dan kita beli tanah di Ghutah itu. Sertifikat sudah di tangan kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi ke depan kemungkinan kita untuk punya pangkalan hijrah akhir zaman orang Indonesia harusnya di tanah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, kerjaan yang kami kakok kini kerjaan yang sifatnya penentu bagi berubahnya. Jadilah kita agent of change, ya. Jadilah kita agen perubahan. Jadilah kita manusia yang menentukan dan tercatat di sisi Allah sebagai pejuang abtal akhir zaman, pahlawan-pahlawan akhir zaman. Kita persiapkan di Suriah, kita hadiahkan untuk Palestina. Begitu. Faham sampai di sini Bapak Ibu? Maka hadirin yang kami cintai, tentu saja setelah mendengarkan ini berancang-ancanglah Bapak Ibu. Ayo ikut saya, kita ke Suriah. Main-main kita ke sana, ke Suriah. Kabar baiknya, pengurusan visa dan sebagainya dengan yayasan kita yang sudah ada sekarang di Suriah, kita jauh mendapatkan prioritas. Alhamdulillah. Anak-anak kami sampai hari ini, tim kita yang ada di sana sampai hari ini, insya Allah sudah mendapatkan pengakuan dan penerimaan, sehingga kalau melalui kita, Allah mudahkan insya Allah. Jadi ceritanya begini, ini terakhir ya, penutup. Mungkin ada yang kenal dengan Adara. Ini lembaga NGO kemanusiaan yang isi pengurusnya semua ustazah semua, perempuan semua, dan mereka fokus untuk Palestina, menangani yang wanita saja, janda-janda wanita, anak-anak yatim wanita, pokoknya yang terkait dengan masalah wanita di Palestina. Adara adalah yang paling terpercaya. Nah Adara ini punya dana lumayan besar. Kemarin mereka 4 hari lontang lantung mencari jalan untuk masuk. 4 hari lagi, 4 hari ya sudah lontang lantung, 2 hari lagi Idul Adha. Mereka bawa amanah untuk berkurban di Suriah. Nggak bisa masuk, visa nggak ada. Di Istanbul mereka mencari jalan dan ikhtiar, minta bantuan sama dubes kita yang ada di Suriah, belum berhasil. Minta bantuan ke lembaga-lembaga kemanusiaan besar yang ada di Suriah, belum berhasil. Minta cara ini, jalan ini, masih kandas. Akhirnya mereka dapat nomor handphone PISH kita, ya, Persahabatan Indonesia Syam. Nelfonlah mereka. Yang ngangkat langsung Syekh Dr. Nidal Kamal Abu Salim Abu Ajwa, menantu kami, orang Palestina. Bapak Ibu, kemudian beliau sedang bawa mobil tuh dari Halab ke Damaskus, pakai bahasa Arab. Nah ciri khas bahasa Arab orang Indonesia kan, telinga saya udah fasih dengar nih. Itu orang Indonesia kok. Ini orang Indonesia nih, ngomong bahasa Arabnya khas.
ya Syekh, hal tastati an tusa'idana, nahnu nuridu an nadkhul Suriah walakin ma najahna ma hasalna ala ta'syirah al-an wa baqiya waqt amamuna yawmain faqad min ajli Idul Adha. Begitulah, fahamlah kita ini orang Indonesia sedang nelfon orang Arab gitu kan. Lalu Syekh itu menghentikan HP-nya, saya duduk di sampingnya. Gimana Bu ya, kita tolong nggak orang nih? Kata beliau ya, kata saya, mau nggak mereka totalitas bekerja sama dengan kita, dan ketika mereka masuk, mereka benar-benar bersama dengan kita. Silakan mereka beli sendiri sapinya, silakan mereka beli sendiri dombanya, silakan mereka bantai sendiri dombanya, tapi beriringan dengan kita. Nah, kalau mereka mau, tolong. Lalu terdengar saya ngomong begitu, langsung ustazah yang di HP itu, yang di Istanbul, mengatakan, siap, kami akan selalu bersama dengan PISH. Oke, kalau gitu tolong Syekh. Tahu enggak Pak? Besoknya, sehari sebelum Idul Adha, besoknya langsung mereka mendarat di Suriah. Alhamdulillah. Dan nggak tanggung-tanggung, mereka disongsong ke pintu pesawat, mereka dibawa ke ruang VIP, paspornya dicap belakangan, mereka sudah dijamu duluan. Alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan alhamdulillah, dengan izin dan nikmat Allah kita punya bergaining di situ. Oke, padahal harusnya sebulan sebelum itu baru dapat visa, tapi ini langsung dikasih dengan izin Allah. Jadi cita-cita besar kita ke depan, kita punya pangkalan hijrah. Kalau bahasa gadangnya kita punya pangkalan hijrah orang Indonesia untuk bumi Syam, di mana kerjaan maksimal kita adalah kemanusiaan, pendidikan, mempersiapkan generasi Rabbani untuk Indonesia, lahir ulama-ulama agung pewaris risalah Nabi. Untuk bumi Syam, maka di sanalah jantung kita persiapkan pelanjut Palestina masa depan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, karena waktu Isya kita sudah masuk, saya tadi dibisikin oleh Pak Haji Irza, mungkin untuk kali ini saya tidak akan menggalang dana buat Bapak Ibu semua, tapi mudah-mudahan dari sini ke depan hati Bapak Ibu terketuk. Saya mau berjuang bersama Buya Uzma, kami mau bersama untuk membersamai perjuangan ini. Kita buat acara lebih serius, tapi niatnya sudah jelas dari awal. Ini program kami dan ini perjuangan kami. Kami ingin tercatat di sisi Allah sebagai mujahid akhir zaman yang membantu merubah bagi perpindahan dari fase keempat menuju fase kelima. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Nanti ini semua yang kita siapkan 100% ini adalah untuk fisabilillah, untuk perjuangan agama Allah. Kami buat buku Nubuat Akhir Zaman, fakta dan data tak terbantahkan, buku zikir dan amalan penyelamat di akhir zaman, kemudian 2 kotak madu, ini langsung kita ruqyah. Saya yang menyolatkan madu-madu ini, saya yang meruqyahnya dengan ayat-ayat pilihan, dengan doa-doa penyembuh dari Nabi dan doa pribadi. Setelah itu baru dikemas dan dijual. Insya Allah, Allah yang akan sembuhkan Bapak Ibu yang mengalami penyakit apa saja dengan izin Allah. Seluruh keuntungannya 100% kembali untuk tabungan akhirat Bapak Ibu, karena ini untuk infak fisabilillah. Maka saya nggak segan-segan menyampaikannya di masjid, sebab dari Bapak kembali untuk Bapak, dari Ibu kembali untuk Ibu. Demikian ya Bapak Ibu, ada di luar sana silahkan didapatkan. Saya mohon maaf lahir dan batin bila Bapak Ibu tertarik dengan program ini. Buya, kapan kita ke Suriah sama-sama? Kasih tahu saja, kita sama-sama berangkat ke sana, dan gampang. Ada SV pesawat Saudi berangkat ke situ, ada Turkish Airlines, ada Emirates Airlines, ada Etihad Airlines, ada Qatar Airways ya. Ini sudah ada pesawat-pesawat yang cukup bonafit masuk ke Damaskus. Jadi begitu Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi judul kita malam ini adalah jantung hati umat Islam. Paham sekarang ya? Analoginya mudah nggak dipahami? Sangat mudah ya. Penentu sehat dan sakitnya tubuh adalah hati, kemudian penentu tubuh masih hidup adalah jantung. Jantung terus kita support, jangan berhenti, sementara hati sedang terbuka pintunya, sedang melakukan pemulihan. Ayo lakukan akselerasi. Bersama-sama kita tampil di sana. Semoga Allah jadikan kita orang mukmin terpilih di mata Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan, jika tidak ada kita akhiri. Baik, sepertinya sudah begitu jelas ya.
Mari kita laksanakan solat isya berjamaah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.